berjumpa lagi dengan saya Bu Ani. Oke, untuk materi hari ini silahkan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Bu Ani Wahyuningsi. Anak-anak, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar mengenai teks ceramah, begitu. Nah, tapi sebelumnya kita, anak-anak juga perlu tahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa. Nah, ini bisa dibaca untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, coba diperhatikan teks di samping ini ya. Karena kita yang pertama adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam sebuah ceramah. Pada tampilan yang sudah Bu Ani siapkan, ini kalian harus memahami terlebih dahulu informasi yang ada di dalam teks ini gitu. Nah, ini jadi contohnya adalah teks ceramah. Kalau ceramah yang berada di sebuah lingkungan agama, begitu. Jadi banyak sekali untuk tema-tema ceramah seperti itu. Nanti Bu Ani akan membahasnya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu contoh ceramah di hadapan seluruh masyarakat. Kalau di sini kebetulan adalah di sebuah masjid, begitu. Nah, lanjut. Nah, ceramah. Kalian pasti bingung ya? Ada ceramah, ada pidato, ada khutbah. Nah, pasti bingung apa sih perbedaan di antaranya, begitu. Bu Ani jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama adalah ceramah. Nah, ceramah ini adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini penyampai ceramah ini biasanya orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan itu biasanya khalayak umum atau orang yang ramai, yang banyak seperti itu, masanya banyak. Kemudian untuk medianya itu biasanya sarana komunikasi, terutama televisi, radio, dan media lainnya. Begitu, itu untuk ceramah ya. Jadi ceramah itu lebih ke pengetahuan, informasi pengetahuan seperti itu. Nah, sekarang ada juga yang bingung antara pidato dan khutbah. Nah, sekarang perbedaannya begini. Kalau pidato itu pembicaraan yang ada di depan umum yang cenderung itu bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak, begitu. Jadi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Misalkan musim hujan. Nah, musim hujan. Nah, mungkin Pak Kepala Desa mengajak warganya untuk membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah pidato yang bersifat persuasif, begitu. Beda dengan khotbah. Kalau khotbah ini pembicaraan yang di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan atau berpikir beribadah atau praktik ibadah maksudnya Bu Ani, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi kalau pidato lebih ke ajakan atau dorongan kepada khalayak umum untuk berbuat sesuatu, tetapi kalau khotbah itu lebih cenderung ke keagamaan seperti itu, ke keagamaan. Nah, kalau ceramah tadi itu benar itu pembicaraan di depan umum, tapi sebagai penyampai suatu informasi aja atau pengetahuan. Jadi ceramah itu tidak juga selalu berhubungan tentang agama. Nah, ceramah itu bisa mencakup semuanya, begitu. Nah, lanjut. Di sini menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Nah, ini ada berbagai fungsi, ada 4 fungsi, begitu. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Nah, yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian. Ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Keempat adalah bidang kehidupan, begitu. Nah, ini ada tambahan yang kelima, ini ada informasi berdasarkan bidang kepentingannya. Nah, kalau di bidang kepentingannya ini ada lagi, di sini ada 4 poin yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup. Kemudian yang B ini adalah menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang C ini tentang kiat baru dan praktis bagi pembaca. Yang D ini tentang peluang bagi pembaca atau memperoleh sesuatu. Nah, yang 4 poin di awal tadi 1-4 bisa dibaca sendiri, bisa dipahami seperti itu. Oke, selanjutnya di sini untuk menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan sebuah ceramah gitu. Nah, ini sudah ada teks ya, teks ceramah. Sudah ada teks ceramah. Nah, tentang Jepang, judulnya tentang Jepang. Ini kan ada kata-kata yang di blok seperti itu. Nah, ini pasti kalian bingung, kenapa sih kok di blok? Nah, ini jawabannya. Oh ya, sebelumnya tadi kan untuk menyusun bagian-bagian penting dari sebuah ceramah, sebuah artikel seperti itu. Maksudnya Bu Ani adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Itu ada 2, yaitu menelaah bagian penting dalam sebuah teks ceramah dan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Jadi itu adalah bagian-bagian penting. Nah, kalau contohnya untuk menelaah
bagian penting dalam teks ceramah ini ada artikel yang berjudul tentang Jepang. Nah, ini bagian-bagian yang tercetak ini merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Nah, bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas. Jadi yang ditebelin itu adalah bagian pokoknya. Jadi yang pentingnya saja. Seperti itu. Nah, yang lainnya itu adalah sebagai penjelas, begitu. Nah, yang kedua ini adalah menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Maksudnya adalah dalam teks tentang Jepang misalkan seperti itu pasti ada namanya rangkaian. Nah, rangkaian atau penggabungan sebuah kalimat. Nah, penggabungan kalimat itu tidak lepas dengan kalimat majemuk bertingkat biasanya. Oke, anak-anak, ini kelewatan. Jadi ini tadi cara pengerjaannya seperti ini ya. Kalau menemukan bagian terpenting. Jadi ini ada 2 poin yang Bu Ani cantumkan. Nah, ini adalah contoh kalimat majemuk bertingkat. Ini silahkan bisa dibaca. Kemudian kalau sudah dibaca, kalian akan menemukan cuplikan tentang kalimat yang panjang-panjang kan. Biasanya kan kalau sebuah artikel itu kan kalimatnya panjang-panjang. Nah, hal itu karena kalimat-kalimat tersebut dibentuk oleh gabungan 2 buah kalimat atau lebih, begitu. Jadi hasil penggabungan itu kemudian membentuk kalimat baru. Nah, salah satunya berupa kalimat majemuk bertingkat, begitu. Nah, pasti bingung kan? Apa sih kalimat majemuk bertingkat, begitu? Nah, kalimat majemuk bertingkat itu dia memiliki lebih dari 1 klausa. Klausa itu tingkatan ya, tingkatan dalam sebuah kalimat juga, dalam sebuah susunan kata, begitu. Dan hubungan antar klausa tidak sederajat, artinya berbeda-beda, begitu. Nah, biar kalian paham, ini adalah jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat. Ada majemuk hubungan akibat, ada majemuk hubungan cara, ada majemuk hubungan sangkalan, ada majemuk hubungan kenyataan, majemuk hasil, kemudian majemuk hubungan penjelasan, begitu. Ada juga yang terakhir adalah hubungan atributif. Nah, contohnya sudah jelas sekali. Nah, ini boleh dikerjakan. Nah, ini kalau ingin mengetahui pemahaman kalian boleh dikerjakan, begitu. Nah, ini adalah yang C adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi untuk menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah ini perlu adanya struktur-struktur. Ini ada 3 struktur. Ada pendahuluan yang berisi isu, permasalahan, pandangan umum penulis, atau pendahuluan ini disebut dengan tesis. Yang kedua adalah isi. Nah, isi ini rangkaian argumen. Jadi argumen kan pendapat. Jadi pendapat-pendapat yang disertai dengan fakta ini bagiannya isi, begitu. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Nah, penutup ini biasanya bisa disebut dengan penegasan kembali. Biasanya berisi tentang simpulan atau rangkuman, begitu. Ini adalah contohnya, contoh pendahuluan, contoh isi, dan contoh penutup, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, kebahasaan di sini ada banyak sekali. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak, begitu. Ini kalau kata ganti orang pertama itu saya. Oke, anak-anak, dilanjut menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, di sini dan kata ganti orang kedua jamak. Nah, sebagai sapaan. Contohnya di sini kata ganti orang pertama yakni saya, aku, begitu. Kemudian untuk kata ganti untuk kami, apabila penceramahnya mengatasnamakan kami, berarti kan atas nama, mungkin atas nama PT, atas nama pusat pendidikan dan sebagainya, begitu. Nah, di sini teks ceramah biasanya seringkali menggunakan kata sapaan. Contohnya hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, begitu. Nah, lanjut. Untuk yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Jadi istilah-istilah yang belum kita ketahui, masih asing, begitu. Misalkan kalau contohnya di sini ada sarkastis, eufemistis, tata krama, dan lain sebagainya. Mungkin istilah biologi, kedokteran, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan. Nah, atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, begitu. Yang keempat dan kelima ini menggunakan kata kerja mental.
Contohnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Kelima, menggunakan kata kerja, maksudnya kata persuasif atau ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, ini contoh pengerjaannya. Kalau misalkan nanti ada suatu tugas, nah ini contoh pekerjaannya. Jadi jangan ditulis kata ganti aku gitu aja, tidak, tapi ditulis kalimatnya juga. Tuh. Selanjutnya ini mengkonstruksi ceramah. Jadi mengkonstruksi itu sama halnya dengan menyusun sebuah ceramah. Nah, kalau mengkonstruksi itu harus ada aspek-aspek yang perlu disiapkan. Nah, yang poin pertama ini kan aspek-aspek yang disunting. Kalau teks ceramahnya sudah jadi, kita perlu mensuntingnya. Tetapi kalau ketika kita mau mensunting, kita harus ada teksnya. Nah, maka dari itu kita buat dulu. Kita belajar cara membuat teks ceramahnya dulu. Yang pertama menentukan topiknya. Yang kedua merumuskan tujuan ceramahnya. Ini adalah ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kalau umum itu ada 3, informatif, persuasif atau rekreatif. Kemudian kalau khusus ini merupakan rincian dari tujuan umum. Nah, jadi dirucutkan lagi. Biasanya ini tujuannya lebih informasional atau lebih jelas dan terukur dalam pencapaiannya. Jadi detail begitu. Detail. Jadi ceramahnya itu menjurus begitu. Di sini ada topiknya. Jadi harus disusun secara topiknya apa, tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Jadi ada sasarannya begitu. Ini yang ketiga adalah menyusun kerangka ceramah. Jadi menyusun kerangka ceramah ini menentukan dulu garis-garis besarnya yang akan diceramahkan begitu. Jadi ini salah satu ciri-ciri biar ceramah kalian itu bagus. Ini ada 4 poin. Yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Yang C ini, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Yang D, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Baru kalau sudah seperti itu, kita poin keempat ini adalah mengembangkan kerangka ceramah. Di sini poinnya adalah menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Jadi pada poin ini adalah kerangka itu dikembangkan menjadi sebuah naskah yang utuh dan lengkap. Nah, ini nanti biar paham, itu sebuah ceramah itu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakannya, meninjau bahannya, menyusun sistematikanya, dan menguasai bahan ceramah. Jadi ini ceramahnya dalam menyusun sebuah ceramahnya. Jadi ceramah sudah jadi begitu prosesnya. Nah, tadi kan sudah dikembangkan. Kalau sudah dikembangkan, barulah agar sebuah teks ceramah itu terdengar jelas, terdengar bagus, kita perlu melakukan penyuntingan agar ketika ada yang salah kita tahu, kemudian kita benahin begitu. Ini yang langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyiapkan teks ceramahnya yang akan disunting. Kedua, ini menyediakan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ini mencermati bahan suntingannya, baik itu berkenaan dengan cara penyajiannya, isi maupun bahasanya. Yang keempat ini memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Jadi sumbernya itu faktual begitu. Jadi menyampaikan ceramah juga tidak boleh hoax begitu. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Nah, ini materinya sudah cukup lengkap, sudah cukup jelas juga. Jadi silakan kalian tugas 4 ini kalian membuat 1 buah topik ceramah. Silakan pilih salah satu di sebelah kanan layar A sampai C ini, silakan dipilih. Kemudian silakan dituliskan di poin nomor 3 topiknya apa. Kemudian kalian susun pembukanya, isi dan penutup. Nah, jawabannya silakan dikirim, ditulis di kolom komentar YouTube-nya Bu Ani. Paham anak-anak? Ingat ya, jawaban hanya dikirim di kolom YouTube-nya Bu Ani. Tidak boleh mengirim lewat WhatsApp. Oke? Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya
Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.